Halo semua, kali ini kita mau ceritakan sejarah mengenai kerja Rodi yang terkenal di sejarah kita. Jika kita baca-baca dan kita telusuri lagi bukti peninggalan sejarah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diceritakan kita sejak kecil nih. Yuk kita ceritakan di sini. Siapa yang tidak kenal Jalan Raya Pantura? Jalan raya itu sebagian masih menggunakan jalur bekas peninggalan kolonial Belanda. Pembangunan jalan itu diceritakan penuh kontroversi. Dianggap pembangunan jalan itu hasil dari kerja Rodi atau paksa dari Anyer, Panarukan sejauh 1.100 kilometer. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Daendels dikenal sebagai tokoh yang kejam lantaran menerapkan sistem kerja Rodi atau kerja paksa tanpa memberi bayaran kepada pekerja. Namun saat ini, sistem kerja Rodi yang diterapkan pada masa Daendels disebut tidak pernah terjadi. Dalam kata lain, Daendels membayar upah para pekerja. Benarkah Daendels membayar gaji para pekerja? Merespons hal tersebut, sejarawan Asfi Warman Adam menekankan bahwa benar Daendels membayar gaji para pekerja. Dia mengungkap sejarah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan ini sudah diteliti oleh sejarawan Djoko Marihandono. Dia mengatakan, Daendels diutus ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang saat itu sedang menduduki Belanda. Sehingga apa yang dilakukan Daendels di Jawa tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip. Dia mengatakan uang yang dibayar Daendels diduga dikorupsi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Namun, berapa jumlah uang yang dikorupsi tidak diketahui pastinya. Pekerja itu dibayar? Berapa persen yang dikorupsi? Saya tidak tahu. Imbuhnya. Yang ingin saya garis bawahi di sini ialah citra buruk yang ditulis dalam sejarah Indonesia, itu tidak benar. Sambungnya. Sementara itu, sejarawan dari Nanyang Technological University, Christopher Reinhardt, menyebut Daendels memang memiliki anggaran untuk pembangunan proyek tersebut. Dia menyampaikan, arsip mengenai dana proyek bisa dilacak. Namun, terkait aliran dana dari Daendels, ke bawah tidak ditemukan arsip atau dokumennya. Menurutnya, proyek pembangunan jalan itu dikelola langsung oleh pemerintah kolonial. Jadi, tidak ada bupati yang bertanggung jawab apalagi korupsi dana proyek tersebut. Dia menyambungkan persoalan ini dengan sosok Daendels yang dikenal sangat anti terhadap korupsi. Bisa dibayangkan kalau seandainya ada bupati atau bawahannya korupsi di proyek yang dia pimpin langsung, orang itu bisa dipenggal, sebut Reinhardt. Dia melanjutkan saat mengerjakan proyek jalan dari Anyer ke Cirebon, Daendels masih memiliki dana. Namun, untuk meneruskan proyek jalan dari Cirebon ke Panarukan, Daendels justru meminta biaya dari para bupati. Untuk membicarakan hal ini, Daendels mengundang sebanyak 40 bupati ke rumah Gubernur Pantai Timur Jawa pada 28 April 1808 di Semarang. Dalam pertemuan itu dia menyampaikan pemerintah kolonial kehabisan dana. Kebetulan, kala itu bupati yang mewakili Sultan punya hak pajak, yakni pajak hasil bumi dan pajak tenaga kerja, berupa wajib kerja rakyat kepada bupati. Daendels melihat hal ini bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan proyek. Daendels meminta hak pajak para bupati agar dialihkan untuk melanjutkan proyek jalan. Ketika kesepakatan terjadi, maka timbul kekeliruan soal narasi kerja paksa. Setelah rampungnya pengerjaan pada 1810, jalan ini digunakan untuk kepentingan pertahanan dan perhubungan. Maka dari itu saat ini Jalan Raya Anyer Panarukan disebut Jalan Raya Pos. Berikut dokumen yang bisa kita dapatkan dari media online. Daendels memberikan instruksi kepada Komisaris Urusan Pribumi untuk melaksanakan proyek pembukaan jalan raya dari Buitenzorg, Bogor, ke Karangsambung via Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakan Muncang, dan Sumedang. Jalan yang hendak dibuat sebagaimana tercantum dalam dokumen adalah 2 Roden Rhinelands, dimaksudkan untuk menjadi sarana pengangkutan, pemeliharaan oleh daerah setempat dan penduduk. Proyek pengerjaan jalan raya membutuhkan 1.100 orang, didatangkan dari Jawa DGN pembagian. Cisarua ke Cianjur 400, Cianjur ke Raja Mandala 150, Raja Mandala ke Bandung 200, Bandung ke Parakan Muncang 50, Parakan Muncang ke Sumedang 150, Sumedang ke Karangsambung 150. Bagaimana dengan anggaran upah? Terdapat di dalam dokumen YG sama. Cisarua ke Cianjur 10 ringgit perak orang. Cianjur ke Raja Mandala 4, Raja Mandala ke Bandung 6, Bandung ke Parakan Muncang 1, Parakan Muncang ke Sumedang 5, Sumedang ke Karangsambung, Nanggaudde. Siapa yang survei lokasi dan pemetaan bakal jalan sebelum dilaksanakan pembangunan? Adalah Kolonel Zeni Lutzow dibantu DGN 2 Insinyur.
Dari Cisarua ke Cianjur 1 insinyur, Parakan Muncang ke Karangsambung 1 insinyur, lainnya 1 insinyur. Para insinyur ini punya asisten bintara. Bintara ini ditunjuk langsung oleh para insinyur. Para pihak yang disebutkan tersebut diberikan upah kuat RD Silver atau RM1 setiap harinya. Sementara untuk kepala dan perwira Zeni menyesuaikan dengan nilai-nilai kepangkatan. Per 28 Maret 1.809 pekerja hingga proyek selesai dikasih secara cuma-cuma perharinya 1,5 pon beras, serta tiap bulan 5 pon garam. Untuk pekerja asal Cirebon dan Forsten London ada ketentuan khusus mengenai pengupahan. Mandor RM3, pekerja 2, per kepala 3 kantong beras. Dari data tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Daendels sudah memenuhi kewajiban untuk membayar semua pekerja. Tidak ada kerja rodi atau paksa saat pembangunan jalan terjadi. Apakah dikorupsi? Seperti yang disampaikan sebelumnya, belum ditemukan bukti otentik bahwa uang yang diberikan dikorupsi oleh bupati. Demikian cerita sejarah mengenai Daendels melakukan kerja rodi atau tidak. Yuk di-subscribe dan like supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya.